Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bagi setiap anak manusia ini pasangan hidupnya, dan dengan keberadaan pasangan hidup itu di sisinya, ia bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan lebih tenang. Kesimpulan ini kita ambil dari firman Allah yang mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ia ciptakan dari diri kalian pasangan hidup kalian. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tentram, tenang, cenderung kepada pasangan itu. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana jalan kita menuju as-sakinah tersebut, yang sekarang di Indonesia ditambah lagi menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi apa jalan kita menuju sakinah, mawaddah, warahmah itu? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah itu setidaknya ada 4 hal yang harus disadari oleh setiap calon pengantin, termasuk juga di dalamnya bagi kita atau bagi mereka yang sudah menikah. Karena harapan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak hanya bagi orang yang ingin menikah saja, karena banyak di antara orang yang sudah menikah belum merasakan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya. Lalu apa keempat hal yang menjadi pilar dari sakinah, mawaddah, warahmah itu? Ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Pertama, atau pilar pertama yang akan menghantarkan kita atau yang akan membangun sebuah keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah masing-masing dari suami istri harus menyadari bahwa hakikat dari perkawinan itu adalah berpasangan. Ada istilah yang digunakan selain dari kata nikah untuk mengungkapkan ikatan perkawinan. Istilah itu adalah zawaj. Zawaj, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga berarti menikah. Tapi secara bahasa kata zawaj ini artinya adalah berpasangan. Sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 31 tadi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ia ciptakan dari diri kalian itu pasangan hidup kalian.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 istilah yang digunakan di dalam Al-Qur'an untuk mengungkapkan pasangan ini, dan ini digunakan sebagai istilah dari istri, dan istri adalah pasangan dari suami. Dan makna dari ketiga istilah ini juga bisa diberlakukan kepada suami atau kepada laki-laki. Apa ketiga istilah itu? Pertama, kata atau istilah imra'ah. Imra'ah. Kata imra'ah ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 26 kali. Dan kalau diperhatikan, kata imra'ah ini digunakan oleh Al-Quran bagi pasangan atau bagi wanita, perempuan atau istri yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangannya, dengan suaminya, tapi kesatuan itu hanya secara fisik saja, tapi tidak dalam pemikiran, dalam keimanan dan lain sebagainya. Seperti misalnya kata imra'atul Lut yang untuk mengungkapkan atau untuk menceritakan tentang istri Nabi Lut, atau imra'atun Nuh yang berarti istri dari Nabi Nuh alaihi salam. Kita lihat antara Nabi Lut dan istrinya, antara Nabi Nuh dan istrinya, kita dapati keduanya tidak berada dalam satu keimanan. Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalam, mereka berdua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi istri mereka berdua justru kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah yang kedua yang digunakan bagi istri di dalam Al-Quran adalah sahibah. Sahibah ini digunakan sebanyak 4 kali. 2 kali ditujukan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat kedua, ayat ini bercerita tentang pernyataan orang-orang kafir bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki istri, dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 kali kata sahibah ini digunakan di dalam Al-Quran bagi wanita atau bagi istri yang sudah berpisah dari suaminya, dan itu terjadi pada hari kiamat. Kemudian istilah yang ketiga adalah zauj, yang berarti pasangan. Dan ternyata istilah ini digunakan di dalam Al-Quran jauh lebih banyak dari penggunaan istilah imra'ah atau sahibah tadi. Di mana kata zauj ini di dalam Al-Quran digunakan sebanyak 81 kali. Dan istilah zauj ini digunakan bagi wanita atau bagi istri perempuan yang disatukan dengan suaminya, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan perkawinan. Tidak hanya disatukan secara fisik, tetapi juga disatukan secara pemikiran, kesatuan hati, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam dan ibunda Hawa untuk tinggal dan menetap di surga, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah zauj ini. Uskun anta wa zaujukal jannah. Ya, tinggallah kamu wahai Adam, bertenanglah kamu wahai Adam bersama istrimu Hawa di dalam surga.
Dan ada satu yang menarik, saudaraku, bahwa penggunaan kata zauj ini juga terjadi, atau kata zauj ini juga digunakan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang manusia pertama yang diciptakan, yaitu Nabi Adam dan ibunda Hawa. Di dalam surat An-Nisa ayat pertama kita dapati di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan dari diri itu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan zawjaha, Allah ciptakan pasangannya. Dalam memahami kalimat ini, para ulama tafsir memang berbeda pendapat. Apakah ibunda Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, ataukah diciptakan dari jenis yang sama di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Kalau Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah liat, maka menurut pendapat yang kedua berarti ibunda Hawa juga diciptakan dari tanah liat pula. Nah, yang menarik di sini saudaraku sekalian, bahwa ternyata pernyataan Al-Quran bahwa manusia ini atau perempuan istri adalah pasangan bagi suaminya, atau suami adalah pasangan bagi istrinya, ini ternyata sudah diakui oleh Al-Quran sejak manusia pertama diciptakan, sejak kelahiran manusia pertama. Nah, kalau terjadi di perjalanan terjadi ketidaksesuaian antara suami dengan istri, lalu terjadi perpisahankah namanya ketidaksamaan di dalam hal keimanan, maka sebenarnya ini adalah sebuah penyimpangan terhadap fitrah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak manusia pertama diciptakan. Saudaraku sekalian, bayangkan seekor burung yang kalau seandainya burung tersebut hanya memiliki satu sayap saja, apakah burung tersebut bisa terbang? Tentu saja tidak. Seekor burung baru akan bisa terbang kalau dia memiliki sayap dan kedua sayapnya itu mengepak. Begitu juga dengan perkawinan, begitu juga dengan bahtera rumah tangga. Ia akan bisa berjalan, ia akan bisa terbang kalau memiliki dua sayap yang berperan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan kedua sayap itu tidak lain dan tidak bukan adalah suami dan istri. Kita juga bisa menganalogikan atau kita juga bisa mengilustrasikan pasangan ini dengan kedua tangan, sepasang tangan kita, sepasang kaki kita. Dan ternyata kalau kita perhatikan pasangan-pasangan yang Allah berikan sebagai contoh bagi kita, ternyata tidak semuanya memiliki bentuk yang sama, tidak semua memiliki fungsi yang sama. Tangan kita misalnya, walaupun terdiri dari dua tangan, sepasang tangan, coba kalau seandainya kedua tangan kita ini tangan kanan semua, tentu saja tidak akan berfungsi dengan baik. Begitu juga di dalam hal menjalankan perannya. Kita memiliki dua kaki untuk berjalan. Coba bayangkan, di saat kita berjalan, kita mendapati kaki kita bergantian. Di saat kaki kanan melangkah, kaki kiri bertahan. Di saat kaki kiri melangkah, kaki kanan bertahan. Begitulah seterusnya. Ada tempat-tempatnya masing-masing. Ada saatnya salah satu dari kedua kaki ini bergerak, dan ada saatnya salah satu dari kedua kaki ini bertahan atau diam. Nah, bayangkan saja kalau seandainya ketika kaki kanan melangkah, lalu kaki kiri juga ikut melangkah, apa yang akan terjadi? Barangkali kita akan jatuh karena kita pada saat itu
tidak lagi berada dalam keseimbangan. Begitu juga dengan sepasang suami istri, masing-masing sudah ada tempatnya, maka berperanlah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Jangan sampai ada yang berusaha untuk mendominasi pasangannya. Perbedaan dan kekurangan yang ada pada setiap pasangan, pada masing-masing suami dan istri, bukanlah sesuatu yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya bukanlah untuk membuatnya sombong dan kekurangannya bukanlah untuk membuat hina, tapi justru kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing dari suami istri itu harus dimanfaatkan untuk saling melengkapi. Kita lihat telapak tangan kita, jari-jari kita. Ya, saya sering mengatakan, mengibaratkan ini kelebihannya, ini kekurangan, ini kelebihan, ini kekurangan. Ya, ini kelebihan, ini kekurangan, kelebihan kekurangan. Tangan kiri juga seperti itu, ada kelebihan, ada kekurangan, kelebihan, ada kekurangannya. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita perhatikan dengan adanya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing telapak tangan kita ini, kedua telapak tangan kita ini bisa disatukan dan sangat erat sekali. Coba bayangkan, kalau seandainya yang ada hanya kelebihan saja, tidak ada kekurangan sama sekali, bagaimana kita akan menyatukan kedua telapak tangan kita ini? Jadi kekurangan dan kelebihan pada diri kita dan diri pasangan kita, jangan sampai itu menjadi penyebab konflik atau masalah di dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus disadari oleh masing-masing dari suami istri, ya, termasuk di dalamnya calon pengantin, bahwa hakikat dari pernikahan itu adalah janji yang kokoh. Pernikahan merupakan perjanjian yang teguh antara suami istri. Di dalam Al-Quran, istilah janji yang teguh ini diungkapkan dengan kalimat mitsaqan ghalidha. Dan kata mitsaqan ghalidhan ini di dalam Al-Quran hanya disebutkan 3 kali. Pertama disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 7 yang berisi tentang perjanjian antara Allah dengan Rasulnya, para nabi. Perjanjian yang Allah ambil dari para nabi. Dan yang kedua ada di dalam surah An-Nisa ayat 154 yang berisi tentang perjanjian antara Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya. Dan yang ketiga adalah perjanjian suami istri atau perjanjian perkawinan. Kita perhatikan ternyata penggunaan istilah mitsaqan ghalidhan ini Allah yang berkaitan dengan perjanji perkawinan ini ternyata Allah setarakan dengan perjanjian antara Nabi Musa dengan seorang nabi dengan kaumnya, bahkan juga Allah setarakan dengan perjanjian Allah yang diambil dari para nabi. Ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang serius. Perjanjian suami istri, perjanjian dalam pernikahan bukanlah perjanjian sesaat. Perjanjian dalam pernikahan adalah perjanjian seumur hidup. Kalau kita berjanji kepada orang lain, mungkin kita akan berjanji dalam tempo waktu tertentu dan dalam hal tertentu. Tetapi perjanjian di dalam perkawinan adalah perjanjian seumur hidup dan dalam semua hal. Nah, saudaraku sekalian, pilar yang ketiga yang harus diamalkan, yang harus disadari oleh masing-masing dari suami istri adalah muasyarah bil ma'ruf, mempergauli pasangan dengan cara yang ma'ruf. Perintah di dalam Al-Quran mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan bahwa istilah ma'ruf ini mengisyaratkan kepada kita, ya, kata ma'ruf ini digunakan mengisyaratkan kepada kita bahwa sebenarnya yang diperintahkan itu adalah kebaikan yang sudah kita ketahui. Kita tahu bahwa yang diperintahkan itu baik, tapi seringkali orang abai terhadap kebaikan itu. Maka di sini sangat dibutuhkan untuk kembali
diperintahkan dan diingatkan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu, pergaulilah pasanganmu dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Manusia tidak luput dari kekurangan. Nah, oleh karena itu ketika kamu mendapati kekurangan itu, ketika kamu tidak menyukai sesuatu dari pasanganmu, maka sebenarnya di saat kamu tidak menyukai itu, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan kebaikan-kebaikan yang banyak di balik sesuatu yang tidak kamu sukai itu. Yang pada intinya muasyarah bil ma'ruf ini adalah upaya dari masing-masing suami dan istri untuk memberikan yang terbaik bagi pasangannya. Dan pilar yang terakhir yang harus diterapkan di dalam menjalankan pernikahan ini adalah syura atau musyawarah. Prinsip musyawarah ini muncul di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbicara tentang keputusan suami istri yang ingin menyusukan anaknya kepada orang lain, dan keputusan itu diambil setelah bermusyawarah. Dan bermusyawarah ini memang sudah semestinya diterapkan di dalam menjalani kehidupan berumah tangga, karena segala resiko dari semua keputusan yang ada akan dirasakan dan akan ditanggung oleh setiap anggota keluarganya. Maka disinilah butuh adanya musyawarah antara suami, istri, dan kalau sudah memiliki anak, prinsip musyawarah ini juga diterapkan bersama dengan anak-anak. Karena keluarga pada hakikatnya adalah masyarakat dalam lingkup terkecil. Dan Rasulullah SAW mencontohkan, beliau menerapkan prinsip musyawarah ini bersama para sahabatnya, bersama istri-istrinya. Wa amruhum syura bainahum di dalam Al-Quran. Ya, urusan mereka adalah musyawarah di antara mereka. Kemudian wasyawirhum fil amr, kata Al-Quran. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan bermusyawarahlah kamu dengan para sahabatmu. Mungkin demikian pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan berbicara tentang hal-hal lain berkaitan dengan pernikahan. Insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.